warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Ya, Ibu akan perkenalan dulu ya, karena memang kelas ini baru pertama kali ya bertemu dengan Ibu ya. Ya, Bu. Baru pertama ya. Oke, ada yang sudah tahu nama Ibu? Tahu. Belum tahu. Ya, jadi nama Ibu perkenalkan Galih Widi Astuti. Kalian bisa bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Galih. Oke? Oke. Jadi nanti yang akan mendampingi kalian belajar IPA di kelas 7 ini adalah Ibu Galih. Nah, IPA di kelas 7 itu masih sama dengan SD, jadi tidak ada perpisahan ilmu kimia, biologi, terpadu semuanya ya. Masih terpadu. Baru ketika kalian masuk A, baru nanti akan dengan keilmuan IPA, biologi, IPA, fisika, IPA, kimia, begitu ya. Oke, akan mulai. Share PowerPoint. Ya. Oke, yang baru datang bisa mengkondisikan untuk mematikan mikrofonnya ya. Yang baru datang bisa mengkondisikan dengan mematikan mikrofonnya. Galendi. Dia nak gombal biar kayak ngono adek. Kok pecah. Kakak Pak belajar berarti tak usah nggo HP, tak usah nggo gelas sampun mimi empon. Kae kok seneni karo guru. Halo, ini siapa? Masih belum mematikan mikrofonnya? Halo. Cek. Nah, coba Ibu lihat. Suaranya adiknya kedengaran. Siapa ini? Oh, udah dimatikan. Oke, terima kasih. Ya, Ibu akan membagikan materi. Oh, ini nggak bisa. Nah, ini bukan ini. Semuanya bisa lihat? Bisa ya? Mohon dijawab salah satu boleh? Oke. Bisa. Dibaca salah satu apa itu? Yang tampak di layar kalian apa? Pengenalan Oke, bagus semuanya. Sudah mendengar ya? Oke, Ibu mulai. Jadi tadi sudah Ibu perkenalkan nama Ibu Galih Widi Astuti yang akan mendampingi kalian belajar IPA di kelas 7. Oke, sebelum belajar IPA, ada hal-hal penting yang perlu kalian ketahui. Pertama, bahwa KKM minimal yang harus kalian capai dalam penilaian bentuk apapun nanti adalah 72. Nah, kalau kalian nanti mendapatkan nilai kok di bawah 72, nanti Ibu akan adakan remedi atau pengulangan-ulangan harian. Begitu. KKM tahu kepanjangannya apa? Bisa salah satu jawab? Boleh salah satu jawab, KKM kepanjangannya apa? Tidak tahu. Jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Nanti kok nilai ulangan itu 60, kan tidak sesuai, atau 71. Belum mencapai KKM, berarti harus diadakan remedi atau pengulangan lagi dari ulangan harian itu. Kemudian jadwal pelajaran untuk kelas 7 DEF itu Kamis dan kelas 7 ABC ini Sabtu sesuai jadwal. Dan daftar hadir kalian itu akan terekam secara otomatis. Jadi kalau nanti ada yang telat, ada yang tidak bisa hadir, itu akan terekam otomatis.
jika misalnya kalian terlambat di misalnya dimulai jam 10:30 kan lama itu, atau terpaksa tidak ada pelajaran, kalian disarankan untuk itu adalah kegiatan belajar mengajar langsung, maka mikrofon harus kecuali jika guru bertanya kepada kalian. Misalnya tadi ibu menyapa kalian dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah kalian boleh tuh menghidupkan mikrofonnya, dijawab Waalaikumsalam. Itu bisa juga kalian hidupkan jika guru mempersilahkan kalian untuk berbicara atau bertanya. Jadi di sana kan ada fitur untuk angkat tangan ya Ndok Nang. Jadi kalau kalian mau berbicara atau bertanya harus mengangkat tangan dulu. Jadi tidak via video, bukan. Cuma ada nanti fitur angkat tangan. Bisa itu dipencet titik 3, kemudian kalau bahasa Inggrisnya raise hand. Nah, di situ ada bisa dipencet gambar tangan. Kalau sudah selesai bertanya atau berbicara, boleh diturunkan lagi tangannya dengan memencet lagi tombol tangan itu, icon tangan. Lanjut. Kemudian apa saja sih yang akan kalian pelajari di semester 1 ini? Patah-patah, Bu. Patah-patah. Patah-patah sinyal ya. Ya, Bu. Jadi kalau ada yang patah-patah suaranya atau jelas, berarti itu masalah sinyal. Oke, nggak apa-apa, itu aja. Iya, Bu. Karena sinyal, bisa jadi sinyalnya ibu atau sinyalnya kalian. Oke, Ya. ibu lanjutkan ya. Ya. Oke, jadi di semester ini kalian akan belajar sebanyak 6 bab IPA. Yang pertama adalah mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, ada subbab mengenai penyelidikan IPA, kemudian pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nanti itu yang akan dipelajari di bab 1. Kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2 itu adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu nggak klasifikasi itu apa? Boleh salah satu mengungkapkan? Apa klasifikasi? Gak ada yang tahu? Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Nanti akan kalian pelajari lagi. Sebabnya ada mengenai ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian bab ketiga ini adalah mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Sebabnya cara mengklasifikasikan materi, cara memisahkan campuran, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, ini apa sih materi itu, Bu? Ada yang sudah tahu materi? Materi itu apa sih sebenarnya dalam IPA? Bukan materi pelajaran ya. Bukan materi pelajaran. Tapi apa coba? Materi itu. Tidak ada yang tahu? Oke, jadi materi itu, Ibu kenalkan dulu. Materi dalam pembelajaran IPA kelas 7 ini adalah benda-benda, segala benda apa saja yang ada di sekitar kita. Yang memiliki massa, menempati ruang, itu adalah materi. Kemudian, ada ini subbab mengenai cara memisahkan campuran. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana sih cara memisahkan misalnya air dengan garam yang sudah tercampur larutan. Nah, itu juga bisa dipelajari di sini. Cara memisahkan campuran. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Oh ya, terlalu cepat ya? Ya, Bu. Terlalu cepat? Oh, ya. Ini menghemat kuota kalian. Lumayan, Lu. Takutnya kuota kalian yang nggak apa-apa ya, betul ya. Oke. Oh ya, anak-anak ibu mengingatkan kembali. Halo. Halo. Hai. Hai. Oke, boleh di-mute, boleh di itu, mute. Tahu nggak mute? Di itu, dimatikan mikrofonnya sekarang. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, matikan dulu ya. Nah, nanti di pertemuan 1 ini, Ibu minta untuk kalian mencatat ini. Jadi ini di screenshot saja. Bagian yang ini, yang tampak di layar kalian sekarang di screenshot.
Nanti Ibu minta untuk ini dicatat. Buku catatan. Sudah? Ya, Bu. Sudah di screenshot ya? Sudah. Sudah, oke. Sudah. Sip. Ibu lanjutkan. Bab selanjutnya, bab 4, itu adalah mengenai suhu dan perubahannya. Jadi nanti dibahas mengenai bagaimana sih cara mengetahui suhu suatu benda. Kemudian, perubahan akibat suhu itu bisa mengakibatkan apa saja. Seperti itu. Suhu benda, mengukurnya yang kalian tahu selama ini pakai apa? Termometer. Sip, boleh. Pinter. Termometer. Jadi nanti kita akan bahas tuh macam-macam jenis termometer. Gitu. Kemudian akibat suhu itu, misal suhu terlalu dingin atau terlalu panas, itu perubahannya gimana sih terhadap benda? Kayak gitu. Nanti akan dibahas. Lanjut. Di bab 5, kalian akan menemui materi mengenai kalor dan perubahannya. Nah, jadi di subbab ini akan dibahas mengenai apa sih pengertian kalor itu, kemudian bagaimana perpindahan kalor, begitu. Kalor apa sih? Bukan kolor ya, kalor. Kalor itu apa? Panas, pintar. Jadi nanti kita akan bahas mengenai panas yang seperti apa sih? Nah, nanti akan di sini dibahasnya. Bab 6. Bab 6 adalah mengenai energi dalam sistem kehidupan. Nah, ini subbabnya banyak nih, paling banyak. Ada 6 subbab. Siapa itu? Ya. Dedeknya. Oke, ada 6 subbab di bab 6 ini. Yang pertama mengenai pengertian energi, kemudian berbagai sumber energi, makanan sebagai sumber energi, transformasi energi dalam sel, kemudian metabolisme sel, kemudian sistem pencernaan manusia. Nah, energi. Jadi yang kalian tahu mengenai energi itu apa? Ada yang tahu nggak? Tidak ada. Kalian bisa bergerak, bisa berjalan, bisa apa saja, melakukan hal-hal apa saja, itu karena kalian mempunyai energi. Nah, sumber energi utama dalam tubuh manusia itu diperoleh dari makanan. Nah, makanan itu harus diolah dulu dalam tubuh supaya menjadi energi, namanya proses metabolisme sel. Kalau tubuh kalian, dalam tubuh itu tidak ada metabolisme sel, maka makanan yang kalian makan tidak akan diubah menjadi energi. Jadi kalian makan sebanyak apapun juga tidak akan berenergi, lemes terus, tidak bisa bergerak, karena tidak ada metabolisme sel. Jadi yang penting di sini adalah, ada yang belum dimatikan mikrofonnya? Sudah, oke. Jadi yang terpenting, oke, sip, terima kasih. Yang terpenting di sini, bahwa tubuh itu harus mengalami proses metabolisme sel, supaya bisa mengubah makanan menjadi energi. Oke, yang bagian ini silakan kalian screenshot juga. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sih. Jadi nanti bagian yang kalian screenshot, nanti kita akan, terserah ya, kalian pakai 2 buku boleh, 1 buku dulu juga tidak apa-apa. Yang penting, jika kalian memakai 1 buku, silakan kalian yang bagian depan, jadi kan buku itu ada bagian tengah ya. Bagian tengah-tengahnya itu kalian buka. Ya. Nah, untuk sisi sebelah kiri kalian pakai untuk catatan, sisi sebelah kanan kalian pakai untuk tugas supaya lebih hemat. Begitu ya. Jadi tidak harus memakai 2 buku. Begitu. Paham ya? Paham. Yang penting catatan dan kalian pisah dengan bagian tengah buku itu. Begitu. Jangan dicampur aruk, jangan. Jadi meskipun pakai 1 buku, harus bagi 2 teman. Bagi 2. Maksudnya digunting tidak, jangan. Maksudnya paham kan maksud Ibu ya? Sebentar. Paham, Bu. Tunjukkan. Paham. Sebentar.
Ibu tak ambil buku sebagai contoh. Buku. Ya anak-anak, misalnya ini adalah sebuah buku tulis. Ibaratnya ini buku tulis ya, bukan buku bacaan ya. Ini buku tulis, kalian bagi dua, ini ada tengah-tengahnya. Nah, yang bagian depan sampai dengan bagian tengah, ini kalian pakai sebagai catatan. Kemudian, yang bagian tengah sampai belakang, ini kalian pakai sebagai tugas. Paham di sini? Paham. Oke, sip. Bu agak cepat, kuotaku mau habis. Oh ya, siap. Habis beli dong. Oke. Ibu percepat. Nanti yang kuotanya habis, bisa Ibu share videonya nanti. Tapi jangan, bentar, jangan Ibu download ininya dulu, absensinya dulu, nanti dia keluar. Bentar. Download dulu absensinya. Sip. Oke, jadi nanti bagaimana sih kalian mendapatkan nilai dari pembelajaran IPA ini? Nah, nilainya itu akan kalian dapatkan dari nilai ujian dan nilai tugas yang harus mencapai nilai berapa? 70 berapa minimal? 72. 72. Oke. Jadi nilai ujian dari mana? Nilai ujian itu dari nilai PTS dan PAS. Apa itu PTS? PTS itu kepanjangan dari singkatan dari penilaian tengah semester, dan PAS itu adalah penilaian akhir semester 1 semua. Nah, ini. Jadi ujiannya berupa nilai PTS dan nilai PAS dan juga ulangan harian. Itu nilai ujian. Nah, kalau tugas itu berupa apa? Dari catatan, dari nilai praktik, dari penugasan lainnya juga. Jadi nanti kalian juga akan praktik. Tapi nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, kenapa kok di sini seperti Ibu simbolkan jungkat yang bobotnya tugas lebih berat? Ya, karena memang bobot tugas itu lebih berat dibandingkan ujian. Jadi jangan khawatir, Bu, dan bagaimana nilai saya. Yang penting kalian itu mengumpulkan tugas lengkap dan tepat waktu, itu sudah Ibu tuntaskan nilainya. Begitu. Jadi jangan mikir apa mengenai ujian. Ya memang harus belajar, tapi yang terpenting di sini nilai tugas kalian adalah bobotnya lebih besar dibandingkan nilai ujian. Oke, jadi pertemuan pertama kita adalah pengenalannya. Nanti totalnya ada 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan kedua nanti dan ketiga ini akan kita bahas mengenai bab pertama, mengenai objek IPA dan pengamatannya. Jadi di pertemuan kedua nanti ada penugasan, baru di pertemuan ketiga akan ada ulangan harian bab 1. Kemudian, pertemuan keempat sampai pertemuan keenam, itu kita akan membahas bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nanti di pertemuan 4 dan 5 ada penugasan, dan pertemuan 6 nanti ada ulangan harian. Maaf, ini penugasannya dihapus. Hanya ulangan harian aja di pertemuan 6 dan pertemuan 3 ini. Nah, kemudian setelah kita 6 kali pertemuan, kita akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester 1. Nah, itu. Lanjut. Pertemuan 7, 8, 9,
itu kita akan membahas bab 3 mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Di pertemuan 7 dan 8 akan ada penugasan kita ulangan harian. Begitu. Pertemuan 11 bab 4 mengenai suhu dan perubahannya. Nanti di pertemuan 10 ada penugasan, pertemuan 11 ada ulangan harian. Lanjut. Pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-13. Itu akan dibahas bab 5 mengenai kalor dan perubahannya. Sama seperti yang sebelumnya bahwa pertemuan 12 itu penugasan, pertemuan 13 adalah ulangan harian. Nah, baru pertemuan 14 sampai 16 ini bab terakhir mengenai energi dalam sistem kehidupan. Sama, di sini penugasan, ini penugasan, pertemuan terakhir adalah ulangan harian. Baru kalian akan menghadapi pas penilaian akhir semester 1. Biasanya yang ada di soal pas ini adalah soal yang ini, dari bab kalor saja, yang tadi sebelum PTS tidak dibahas. Diletakkan dalam soal pas, jadi cuma sampai kalor. Sudah ya? Nah, Ibu lanjutkan. Nah, ini nih, kelas 7 nih biasanya kalian tuh bingung cara jawab. Siapa yang masih bingung atau masih sudah bisa? Sudah bisa Ya, semua Bu. tidak? Sudah bisa, Bu. Pasti, Saya Bu. sudah Pasti. bisa, Bu. Yang Pasti, Bu, benar. bisa, Bu. Sudah bisa. Benar, Bu. Benar ya? Sudah bisa, Bu. Benar. Oh, siap. Kalau sudah bisa, coba Ibu sekilas saja. Bagi yang belum bisa, kemungkinan malu ya untuk mengungkapkan. Jadi Ibu akan bahas sekilas mengenai bagaimana cara membaca jadwal pelajaran. Oh, ini Oke, Bu. tidak apa-apa. Iya, Bu, saya Oke. mudah. Gimana? Oke, Ibu akan tunjukkan dulu. Halo. Hampir selesai, Bu. Apa? Iya, hampir selesai. Hampir, Bu. Hampir selesai, Bu. Kenapa? Keburu mau apa? Mau kerja, Bu. Oh, mau kerja? Ya, bentar. Jadi jam 11.30 insya Allah Ibu selesaikan ya. Maaf, 10.30. 10.30. Ya. Kurang 7 menit, Bu. Ini, ya, mohon ini dimatikan. Terus yang Patah-patah, Bu. Patah-patah. Oke, sudah dimatikan. Nah, jadi Ibu sekilas bagaimana cara membaca jadwal pelajaran. Jadi di sisi sebelah kiri ini kan ada jam, tapi kepotong. Jam pertama, maaf. Jadi jam pertama yang ada di atas ini dari jam 7:30 sampai jam 9, ini jam berapa? 9:30 sampai jam 11. Nah, ini. Jadi baca ini jam kedua. Nah, bagaimana caranya membaca jadwal? Kalian lihat dulu harinya. Ini ada Senin, ada Selasa, dan seterusnya. Kalian lihat harinya. Ya, misalnya 7C. Kalian lihat di bagian 7C, misalnya ini aja. Hari Selasa, 7A. Enggak. Misalnya kelas 7A, kalian lihat. Enggak kelihatan, Bu. Kelihatan. Pelan-pelan, Bu. Patah-patah, Bu. Ini kelas 7 apa? Dapat info bahwa pengambilan Bu, kalau ini udah kemarin meja, Bu. ini belum diambil kan HP-nya nganu apa itu nggak bisa masuk linknya jadi kan ini belum bisa masuk akun juga. ya ini kan udah sekarang saya kan kesini ya saya urusin toh ya ini kan udah 1 minggu tidak belajar Bu turun kancane nanti kalau kancane saya ini belajar kurang mriki kurang gak kurang lain. Oh, alah ya Allah, Bu. Bu kan gitu nggak dulu. Ke sana. Anak-anak tadi itu, maaf, Ibu ngobrol dengan salah satu wali murid. Bentar. Jadi ini, hari Senin, maaf, Selasa dulu aja yang jelas. Jadi kalian baca dulu nih, ini hari toh, Selasa.
Nah, Ya. kemudian kalian kelas apa? 7C. Jangan baca yang lain ya. Kalian hanya mengamati aja 7C nih. Misalnya 7C. Oh, kok jadwal hari Selasa jam pertama kodenya W. Huruf W atau ini? Nah, kalian cari huruf itu siapa? Oh, huruf B itu Bu Erik Oktavianti. Mata pelajarannya apa? Bahasa Jawa. Nah, berarti kalian jadwalnya jam pertama adalah bahasa Jawa. Begitu ya? Paham ya? Paham. Ya paham Bu. Misal nih, Paham. hari oke, siap nih. Paham. Terima kasih. Paham. Nah, misalnya lagi, Ibu coba satu lagi. Hari Jumat. Kalian tadi, misalnya kalian tanya nih, waduh, besok hari Jumat, belum tahu jadwal. Nah, kalian ini harinya. Kelas apa? Misal 7B, oh ini 7B di sini. Kemudian kodenya apa? T. Oh, huruf T siapa? Dicari di bawah. Bu Dini Nila Sari. Oh, Bu Dini Nila Sari mengajar apa? Matematika. Matematika. Berarti kalian jadwalnya matematika. Begitu ya? Paham ya? Oke, Ibu lanjutkan lagi. Siap. Kurang 3 menit Bu. Waduh, ini ada yang ada timer ini. Ya Allah. Oke. Siap. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih cara mengirim tugas lewat Microsoft Office. Nah, jadi nanti penugasan IPA itu Ibu tidak melalui WhatsApp. Tidak melalui WhatsApp ya. Karena kalau melalui WhatsApp Ibu menerima foto kalian yang banyak sekali kan bingung ya. Jadi, lewatnya tetap lewat Microsoft Teams. Nah, kalian buka Microsoft Teams. Nah, Ibu mau mengajari dulu bagaimana sih cara mengirim tugas lewat Microsoft Teams. Kalian buka aplikasi Microsoft Teams yang ada di HP kalian. Kan nanti akan ada simbol seperti ini ketika kalian buka. Lanjut. Nah, pilih kelas. Misalnya, oh tadi ada tugas IPA ya dari Bu Galih. Nah, kalian cari di sini mata pelajaran IPA. Oh, ini misalnya ini seni musik. Apa mau mengumpulkan tugas seni musik? Nah, biasanya Ya. tugas terakhir kalian cari saja tugas terakhir yang apa, misalnya yang paling atas, tugas cara belajar. Nah, klik tugas cara belajar. Nah, ini ada perintahnya nanti di sini. Disuruh apa sih tugasnya? Nah, ini ada perintahnya, tulis apa, kemudian sebutkan apa begitu. Nah, di sini tugas dikerjakan di buku atau kertas, kemudian kalian upload di sini dalam bentuk foto. Jangan lupa diberi tanda tangan orang tua atau wali masing-masing. Jadi, pembelajaran IPA, tugasnya pasti Ibu harus menyertakan, meminta kalian menyertakan foto dari orang tua kalian atau wali murid kalian. Gitu ya. Jadi di bagian bawah tugas atau catatan itu dikasih tanda tangan, kemudian kalian foto. Nah, baru setelah dipoto kan udah masuk tuh di HP kalian. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Ini. Kalian perhatikan tulisan tambahkan pekerjaan. Ini diklik. Klik tambahkan pekerjaan. Kemudian, kan filenya sudah dipoto tadi tugasnya ya, yang dari buku sudah dipoto. Kalian pilih unggah dari perangkat ini. Nah, diklik. Nah, ini muncul nih, maaf ini agak buram. Nanti muncul beberapa banyak foto di HP kalian. Kalian pilih, cari di mana. Misalnya di galeri yang ini. Oh, ini. Nah, sudah masuk. Nanti sudah ke-upload di sini screenshot-nya atau fotonya. Nah, kemudian ternyata kok tugas kalian itu lebih dari satu foto. Banyak foto, misalnya 3. Nah, tambahkan lagi pekerjaan, ditambahkan lagi. Kemudian ulangi cara yang tadi, begitu. Nah, setelah itu jangan lupa, meskipun ini kalian sudah tampak di sini ya, tugasnya sudah diupload, tapi kalau belum dikumpulkan, pencet kumpulkan, itu belum terkirim. Jadi di bagian ini tidak terlihat ya. Bagian kanan atas ini ada tulisan kumpulkan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ada turn in, tulisannya TURN spasi in. Nah, itu kalian pencet, klik. Nah, baru akan muncul dikumpulkan hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada jam sekian. Kalau sudah ada tanda centang, berarti itu tugas kalian sudah terkirim. Kalau belum ada tanda centang, berarti belum terkirim, harus dikumpulkan. Ini pokoknya nanti dipencet ini setelah kalian upload. Pencet
tanda di atas ini, tapi di sini tidak terlihat ya, kepotong fotonya. Begitu. Sudah paham ya? Paham ya sampai di sini? Paham. Sip. Jadi, siap. Jadi kalian tugas maaf, Ada pada VC, Bu. pertemuan apa? VC apa? Siapa itu? Siapa? Ayo. Nggak Oke, tahu. jadi gini, tugas pertemuan pertama ini kalian catat di buku catatan kalian screenshotan yang tadi mengenai bab 1 sampai bab 6 yang Ibu jelaskan tadi sudah di screenshot ya, 2 foto ya. 2 foto sudah. Nah, silakan salin di buku catatan. Salin di buku catatan, kemudian kalian kirim dengan cara yang seperti tadi Ibu ajarkan, begitu. Ada penugasannya, Ibu akan kirim penugasannya. Sudah, begitu ya? Oke. Oke. Sudah? Ibu kira sudah cukup sampai di sini pertemuan kita? Karena ada yang kuotanya mau habis, ada yang mau kerja katanya. Sudah, Ibu akhiri sampai di sini. Silahkan kalian bisa leave meeting ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Yuk, sama-sama. Ya, Bu. Bu. Bugale. Apa? Bu. Tahu suara saya, Bu. Kok tahu? Dengar suara saya, Bu. Ya, Lutfi Sukron Saputra. Ya. Kamu lihat lah.